wabarakatuh. Halo sahabat, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, saat ini saya akan sedikit berbagi. Jadi beberapa hari yang lalu itu di Facebook saya mengeklik tautan WA GPT ya. Jadi WA GPT ini aplikasinya mirip dengan Chat GPT gitu ya, tapi dia ini melalui WhatsApp. Nah, kemudian saya iseng ya sahabat. Jadi kan dari penasaran ya. Jadi penasaran seperti yang chatan yang Yang paling atas itu saya tanya ke adminnya. Di situ adminnya Jarvis kan namanya gitu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jarvis. Kemudian saya tanya, apakah Jarvis diprogram percaya Tuhan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Kemudian dijawab, sebagai Jarvis, saya tidak memiliki kepercayaan pribadi atau opini tentang Tuhan atau keberadaannya. Saya dirancang untuk memberikan informasi, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi dengan pengguna seperti yang diminta. Kepercayaan atau keyakinan terkait Tuhan adalah hal yang sangat pribadi, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki pandangan mereka sendiri. Apakah kamu memiliki pandangan atau keyakinan tertentu tentang Tuhan? Nah, jadi dia balik nanya ya sahabat. Karena saya penasaran aja. Jadi kan suatu program ini nanti ditanya bagaimana tentang konsep ketuhanan gitu ya. Nah, kemudian saya tanya lagi. Apakah semua terjadi dengan sendirinya ataukah melalui proses pembuatan atau penciptaan gitu ya. Artinya segala sesuatu yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya ataukah dengan adanya proses pembuatan atau penciptaan. Karena kita tahu ya sahabat, kalau orang-orang ateis itu kan dia tidak percaya Tuhan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya begitu saja. Nah, kemudian dia jawab lagi di sini, pertanyaan yang menarik. Pertanyaan ini mencakup topik filosofis yang sangat mendalam. Dalam banyak pandangan, ada keyakinan bahwa ada proses penciptaan atau pembuatan yang melibatkan kekuatan atau identitas di luar alam semesta yang kita kenal. Ini termasuk berbagai keyakinan agama yang percaya pada adanya Tuhan atau kekuatan ilahi yang bertanggung jawab atas penciptaan. Namun ada pula pandangan yang berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi secara alamiah tanpa campur tangan dari identitas eksternal. Apakah kamu cenderung pada pandangan yang mana kan gitu. Nah, jadi artinya mungkin maksud dari WA GPT ini dia mengambil jalan tengah gitu. Ya. Kemudian saya tanya lagi. Apakah apabila kita punya kumpulan plastik, besi, dan listrik akan menjadi sebuah ponsel dengan sendirinya? Maaf ya sahabat, ini hurufnya ada yang hilang. Kan saya tanya seperti itu. Apakah apabila kita punya kumpulan plastik, besi, dan listrik akan menjadi sebuah ponsel dengan sendirinya? Nah, ini diselingi iklan ya jawabannya. Nah, kemudian dijawab lagi, tidak. Sayangnya itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Akan membutuhkan lebih dari hanya kumpulan plastik, besi, dan listrik untuk membuat sebuah ponsel. Proses pembuatan ponsel melibatkan desain yang rumit, teknologi perakitan yang canggih, dan bahan-bahan yang sangat spesifik. Dibutuhkan para insinyur dan tenaga kerja terampil untuk memproduksi ponsel secara efisien. Jadi, tidak ada alam ajaib yang bisa mengubah kumpulan bahan menjadi ponsel melalui sendirinya. Nah, kemudian saya jawab lagi. Begitu juga dengan alam semesta ini, kan gitu ya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bukankah semua butuh proses dan penciptaan, gitu ya. Jadi maksud saya di sini bahwa kita nggak mungkin kalau numpuk-numpuk besi tiba-tiba jadi pesawat sendiri. Atau kita numpuk-numpuk bata, kemudian pasir, bisa jadi rumah dengan sendirinya, itu nggak mungkin. Jadi maksud saya semuanya itu butuh proses yang namanya penciptaan. Nah, pencipta alam semesta itu adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala gitu.
Nah, sayang dijawab oleh ChatGPT, balas lagi dia. Maaf, kuota pesan Anda habis. Ayo upgrade ke premium. Nah, jadi tidak dijawab di sini ya. Jadi di sini kita diharuskan untuk membayar. Sayang ya sahabat. Jawaban dia entah selanjutnya apa kan gitu ya. Mungkin ke depan nanti akan saya upload lagi. Saya langsung nanya ke, bukan lewat WA ya, lewat ChatGPT-nya jawabannya apa tentang proses penciptaan ini. Ya, karena ini dari rasa penasaran tadi ya sahabat, apakah WA GPT ini diprogram kemana arah pemikirannya kan gitu. Karena kita tahu robot ini walaupun dia jawab otomatis, tapi tetap di balik layarnya itu kan mesti ada orang yang punya suatu pemikiran-pemikiran tertentu kan gitu. Terima kasih sahabat, semoga bisa bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.